Ujung-ujungnya damkar. Tak selalu kejadian besar dan kasus rumit yang ditangani oleh damkar, kejadian yang dianggap ringan seperti ini juga tetap disambut dengan sepenuh hati. Kali ini kantor Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Jakarta Pusat kedatangan seorang warga. Ia melapor sekaligus hendak minta tolong karena cincin yang dikenakannya menghimpit jari hingga susah dilepaskan. Alhasil jari pemuda bernama Nabil ini jadi bengkak. Dan petugas damkar yang sedang piket pun langsung bertindak. Awal mulanya sih dia mau jalan-jalan, tapi motornya itu menabrak tiang listrik. Tadinya tuh cincinnya nggak kenapa-napa, tapi setelah dia menabrak tiang listrik, cincinnya langsung gepeng dan masuk ke jarinya dia, terus tidak bisa dilepas sama sekali. Waduh, kok bisa ya? Hal seperti ini bisa terjadi. Tapi apa boleh buat, tim damkar tentu tak berlepas tangan. Mereka juga coba bantu menangani kali ini. Tentu saja penanganannya harus dengan teknik jitu dan juga dengan penuh kehati-hatian. SOP kita lihat dulu kondisinya, apakah dia sudah masuk ke dalam daging atau belum. Kalau misalnya sudah masuk ke dalam daging, cincinnya udah lama, terus bengkak melebihi dari bengkak tangan biasa, kita harus panggil medis untuk melakukan bius lokal. Tapi kalau masih dalam keadaan biasa, hanya bengkak ringan, kita langsung mengerjakan menggunakan mini grinder. Untungnya keadaan jari korban tak seburuk dugaan awal. Tapi tetap saja, tim penyelamat damkar tetap harus mengantisipasi segala kendala di lapangan. Jadi posisi jari kita masukin pakai besi buat penyangga, biar nggak langsung bersentuhan sama kulit korban. Jadi kita masukin besi buat penyangga, baru mini grinder kita nyalain. Selain memakai bantalan besi penyangga, pemanasan besi dan percikan api akibat gesekan cincin dengan putaran alat pemotong juga harus diantisipasi. Kendalanya tuh biasanya korban kadang-kadang tuh suka merasa kalau kita potong tuh panas, padahal tuh enggak. Soalnya kan kita siram pakai air dingin, jadi nggak kerasa panas. Dan prosesnya pun cepet sih sebenarnya. Cuman banyak korban tuh udah takut duluan karena mungkin dari awalnya karena dia udah bengkak, terus kalau dipotong takutnya jari yang dipotong, padahal hanya cincinnya saja yang dipotong, seperti itu. Memang kalau dalam penanganan kasus seperti ini tidak hanya aspek kendala teknis yang perlu diperhatikan, tetapi juga perasaan tenang dari korban. Kalau korban panik atau tidak tenang atau malah berontak saat penanganan dilakukan, ini tentu bisa berbahaya. Hanya meyakinkan dia saja, ini yang dipotong tuh sebenarnya hanya cincinnya saja. Jari mas tuh nggak kenapa-napa dan akan kami lindungi jari mas, jangan sampai ada yang luka. Untung saja kegalauan korban bisa diatasi. Korban tuh udah mulai merasa tenang, soalnya teman-teman kita yang lain pun mendukung. Iya, yang dipotong hanya cincinnya. Kalau mas merasa panas, mas tinggal bilang sama kita. Nanti tinggal kita siram lagi dengan air dingin. Dengan kecerdikan dan juga pengalaman, kasus ini dapat ditangani dengan baik. Kasusnya sih masih tergolong ringan ya mas, soalnya belum terlalu bengkak, hanya saja cincinnya yang membengkok ke jarinya dia, jadi tidak bisa dilepas. Kita potong langsung di yang jarinya ini mas, cincin yang di jarinya ini kita potong langsung. Setelah putus, kita pakai namanya tang sepi untuk membuka potongan yang ada di cincin ini. Jadi tinggal kita pencet terus dia kebuka gitu aja sih mas. Proses waktunya tuh cukup singkat ya mas, soalnya cincinnya karena terbuat dari bahan yang lunak sih kalau menurut saya ya. Itu paling 5 menitan lah. Cincinnya. Nabil bisa bernapas lega kali ini. Jepitan cincin yang mendera jarinya sudah bisa teratasi sekarang. Dan untungnya proses penanganannya berlangsung mulus. Reaksi korban langsung tersenyum gembira dia. Dia bilang, wah alhamdulillah nggak sampai harus dipotong nih jari saya pak. Dia bilang kayak gitu. Ya emang nggak dipotong jarinya mas, yang dipotong cuma cincinnya aja.